Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 semester 2 yaitu tentang tata nama senyawa. Nah, untuk tata nama senyawa sendiri, kita nanti harus bisa membedakan mana unsur logam, mana unsur non-logam. Nah, itu bisa dilihat dari sistem periodik unsur yang sudah kita bahas di semester 1. Dalam sistem periodik unsur ini, ada yang dikotakin kuning, itu adalah semilogam. Ya, pemisah antara logam dan non-logam. Sebelah kirinya, itu golongan 1A, 2A, logam transisi, itu adalah logam. Sedangkan sebelah kanannya, itu adalah non-logam. Jadi perlu kita ingat nanti, mana logam, mana non-logam. Tata nama senyawa yang akan kita bahas di sini adalah ada senyawa organik dan anorganik. Nah, untuk anorganik nanti ada senyawa biner, ada senyawa poliatom. Nah, untuk biner itu ada nanti terbagi menjadi ada yang kovalen, ada yang ionik. Pertama kita bahas dulu senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri dari dua unsur, ya. Nah, yang pertama itu adalah biner kovalen. Tata nama senyawa kovalen. Senyawa biner dari dua non-logam umumnya adalah senyawa molekul. Jadi kalau kovalen itu non-logam dengan non-logam, ya. Nah, untuk rumusnya, unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan ditulis di depan. Nah, ini urutannya ada B, Si, C, S, As, P, N, H, S, I, Br, Cl, O, dan F, ya. Rumus kimia amonia lazim ditulis sebagai NH3, bukan H3N. Ya, kalau kita lihat dalam prioritasnya, NH3 itu lebih kiri N. Maka yang harus ditulis terlebih dahulu itu adalah N-nya dulu, baru H. Oke? Nah, atau rumus kimia yang umum kita dengar itu adalah air. Air itu rumus kimianya adalah H2O, bukan OH2. Karena kan di sana ada unsur H dan unsur O. Itu yang lebih ditulis pertama kali itu adalah H, karena H lebih kiri daripada O. Maka rumus kimia dari air itu adalah H2O, bukan OH2. Nah, untuk nama senyawanya, penamaan dimulai dari nama non-logam pertama diikuti nama non-logam kedua yang diberi akhiran ida. Jadi kalau senyawa kovalen biner itu pasti ujungnya ida. Contoh, HCl. H itu adalah hidrogen, Cl itu adalah klorida, maka HCl adalah hidrogen klorida. Atau H2S, H-nya itu adalah hidrogen, S-nya itu adalah sulfida. Ya, pokoknya ujungnya itu adalah ida. Nah, atau boleh juga gini, untuk senyawa yang depan unsurnya itu adalah H, itu boleh diganti dengan asam, ya. Jadi asam klorida. Ya, ini jadi kalau depannya unsur H itu boleh diganti dengan asam. Jadi boleh hidrogen klorida, boleh asam klorida. Berarti kalau H2S boleh hidrogen sulfida, boleh asam sulfida. Ya, itu khusus untuk yang depannya H, atau bisa disebut juga dengan senyawa asam. Nah, jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka senyawa-senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani sebagai berikut. Kalau nanti jumlahnya ada 1 itu adalah mono, kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Namun, untuk indeks 1 atau mono, di depan tidak perlu disebutkan. Nah, contohnya, di sini ada CO. C-nya ada 1, berarti kan harusnya mono. Tapi kalau C-nya ada 1 itu di depan, maka tidak usah pakai mono. O-nya ada 1 tapi di belakang, berarti harus pakai mono. Maka CO namanya karbon monoksida, bukan monokarbon monoksida. Atau CO2. Masih C sama O ya. Nah, C-nya ada 1, berarti tetap karbon, tidak usah pakai mono. O-nya ada 2, berarti pakai di. Maka namanya karbon dioksida, bukan monokarbon dioksida. N2O4. Nah, ada unsur N dan unsur O.
N itu adalah nitrogen. Cuman karena N-nya ada 2, berarti pakai di. Maka namanya dinitrogen. O-nya ada 4, berarti tetra. Maka tetraoksida. Ya, jadi namanya dinitrogen tetraoksida. Begitupun dengan N2O3, berarti jadinya dinitrogen trioksida. Nah, di sini ada senyawa yang umum dikenal, tidak perlu mengikuti aturan di atas. Contohnya H2O, itu namanya adalah air. NH3 itu adalah amonia. CH4 itu adalah metana. Ini adalah beberapa senyawa yang tidak memiliki aturan, ya. Jadi ada nama umumnya. Nah, sekarang kita balik. Kalau tadi kita dari rumus kimia menjadi nama, tapi kalau sekarang dari nama jadi rumus kimia. Di sini ada dikloro trioksida. Tadi kloro itu adalah Cl. Oksida itu adalah O. Nah, dikloro berarti Cl-nya ada 2. Trioksida berarti O-nya ada 3. Maka Cl2 ya, O3. Maka dikloro trioksida rumus kimianya adalah Cl2O3. Nah, selanjutnya adalah senyawa biner ionik. Nah, untuk senyawa biner ionik itu terdiri dari logam dan non-logam, ya. Umumnya merupakan senyawa ion. Logam membentuk ion positif atau kation dan non-logam membentuk ion negatif atau anion, ya. Ini sebenarnya udah kita bahas di semester 1 ya. Nah, di sini ada Am+ ditambah Bn- menghasilkan AnBn. Bisa kita lihat di sana. Jadi ditukar silang. Ya, jadi diingat-ingat saja nanti pembentukan senyawa ion di semester 1. Di sini ada beberapa jenis ya, tabel jenis kation. Tadi kation itu adalah ion positif. Ada Na+ itu namanya adalah natrium, K+ itu adalah kalium, Ag+ itu adalah argentum atau perak. Nah, di sini ada beberapa senyawa yang bisa kita lihat ada kurung romawinya. Nah, Na+ itu adalah natrium tanpa ada kurung romawi. Artinya Na itu cuma punya muatan positif 1. Berbeda halnya dengan nomor 11 sama nomor 12 itu adalah Sn. Ada Sn2+ dan Sn4+. Jadi Sn itu punya 2 muatan, ada 2+, ada 4+. Untuk membedakannya pakai romawi. Sn itu adalah timah. Kalau dia 2+, maka timahnya 2. Kalau Sn4+, timahnya 4. Atau di sana ada Pb2+, itu adalah timbal 2. Pb4+, timbal 4. Jadi kalau muatannya lebih dari 1, maka pakai romawi untuk membedakannya. Oke, sebentar. Nah, ini ada jenis anion. Kalau tadi ada kation, sekarang ada anion. Anion itu adalah ion negatif. OH- namanya adalah hidroksida. F- itu adalah fluorida. Cl- klorida. Br- bromida. I- iodida, dan seterusnya. Jadi ini jenis kation dan anion yang harus selalu diingat. Nah, contohnya di sini tuliskan nama senyawa dari rumus kimia berikut. Ada NaCl, ada FeCl2, ada FeO. Pertama adalah NaCl. Nah, Na tadi ion positif, ya. Cl itu adalah ion negatif. Atau Na itu adalah logam, Cl itu adalah non logam. Maka aturan yang kita tulis untuk NaCl itu menggunakan aturan ionik, bukan aturan kovalen. Na tadi cuma punya positif satu saja, jadi Na+. Maka namanya adalah natrium klorida. Yang kedua adalah FeCl2. Nah, tadi Fe itu bisa positif 2, bisa positif 3. Jadi kita harus tahu dulu nih, FeCl2. Fe-nya itu positif 2 atau positif 3. Caranya kita pisahkan, ada Fe dan 2Cl-, atau kita ionisasi. Nah, Cl itu selalu negatif 1. 2Cl-, berarti jadi -2. Supaya jadi 0, maka Fe-nya harus 2+. Ya. Ini kan, nah ini Cl-nya itu kan -1.
nanti dikaliin ke sini jadinya min 2. Supaya jadi 0 maka Fe-nya harus positif 2. Nah, maka namanya adalah besi 2 klorida. Besi 2 karena Fe-nya positif 2, Cl itu adalah klorida. Selanjutnya adalah FeO. Nah, ini FeO ya. FeO sama kita pisahkan ada Fe dan O. Nah, oksigen itu adalah 2 min. Nah, supaya jadi 0 berarti nanti Fe-nya harus berapa? Harus 2 plus. Ya, supaya jadi 0 karena FeO-nya tidak punya muatan. Berarti besinya besi berapa? Besi 2. O itu adalah oksida. Maka FeO itu adalah besi 2 oksida. Selanjutnya, kebalikannya. Tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. Ada timbal 2 klorida, ada kalsium klorida, ada magnesium oksida. Timbal 2 klorida. Nah, kalau timbal 2 berarti timbal itu adalah Pb. Berarti Pb-nya 2 plus. Klorida itu adalah Cl-. Nah, tadi ingat ditukar silang. PbCl2 jadinya, ya. Kenapa PbCl2? Kan tadi ya ditukar silang ini. Yang 2 ini pindah ke belakang Cl, ini yang 1 pindah ke Pb. Oke. Selanjutnya kalsium klorida. Kalsium itu adalah Ca2+, klorida adalah Cl-. Berarti sama kayak tadi ditukar silang lagi. Jadi hasilnya adalah CaCl2. MgO ada Mg2+ dan oksigen 2-. Sama ditukar silang. Nah, harusnya itu kan Mg2O2, tapi karena 2 sama 2 bisa disederhanakan, maka jadinya adalah MgO. Ya, bukan Mg2O2. Kan tadi katanya ditukar silang, berarti Mg-nya harusnya 2, O-nya harusnya 2 juga. Tapi 2 sama 2 itu bisa disederhanakan. Maka yang ini salah. Jadi yang betul adalah MgO. Nah, selanjutnya adalah senyawa poliatom. Senyawa poliatom adalah senyawa yang terbentuk lebih dari 2 unsur. Nah, tetap kita harus ingat tadi tabel jenis kation dan anionnya. Kalau nanti kita tidak ingat, maka akan sulit untuk memberikan nama. Aturannya sama seperti ionik ya. Ini untuk penulisan perubahan dari ion positif sama ion negatifnya. Contohnya, tuliskan nama senyawa dari rumus kimia berikut. Ada ion positif, ada ion negatif. Pertama, NaClO. Di sana ada Na dan ada ClO. Na itu adalah natrium. ClO itu adalah hipoklorit. Yang ada di tabel jenis kation dan anion. Maka NaClO namanya adalah natrium hipoklorit. Yang kedua ada FeSO4. Nah, tadi Fe itu bisa positif 2, bisa positif 3. Maka kita harus pisahkan. Ada Fe dan SO4 2-. Tahu dari mana ini SO4 itu 2-. Ada di tabel jenis anion. Jadi nanti harus diingat lagi, dibuka-buka lagi ya. Supaya jadi 0 berarti Fe-nya harus 2+. Nah, Fe itu adalah besi. Karena dia 2+, maka besi 2. SO4 itu adalah sulfat. Maka namanya adalah besi 2 sulfat. Selanjutnya Fe2SO4 3 kali. Sama kita pisahkan. Ada 2 Fe karena Fe-nya ada 2. SO4-nya ada 3, berarti jadi 3 SO4. SO4 itu 2-. Nah, di sini SO4 itu kan 2-. Sedangkan SO4-nya ada 3, ini dikaliin jadinya -6. 3 dikali -2 adalah -6. Nah, ini sedangkan si Fe itu sudah ada 3. Sudah ada 2. 2 Fe. Berarti supaya jadi plus 6, maka si Fe-nya harus 3+. Ya, karena kan 2 dikali plus
3 itu adalah plus 6. Jadi plus 6 sama min 6 hasilnya adalah 0. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Fe-nya itu adalah 3 plus. Berarti Fe3+ itu adalah besi 3, SO4 itu adalah sulfat. Maka Fe2SO4 3 kali namanya adalah besi 3 sulfat. Contoh kedua, tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. Timbal 2 oksalat, kalsium nitrat, magnesium fosfat. Timbal 2 oksalat. Timbal 2 berarti Pb2+. Oksalat itu C2O4 2-. Ya, dari mana? Dari tabel anion. Sama ini ditukar silang, tapi karena 2 sama 2, ya, ini kan muatannya 2 semua, berarti disederhanakan. Jadi hasilnya Pb C2O4. Yang kedua, kalsium nitrat. Kalsium itu adalah Ca2+, nitrat itu adalah NO3-. Ditukar silang, Ca-nya jadi 1, NO3-nya jadi 2. Tapi karena NO3 itu ada 2 unsur, maka harus dikasih kurung. Ya, jadi NO3 kurungin 2. Karena kalau nanti tidak dikurungin, jadinya NO32. Ya. Selanjutnya magnesium fosfat. Magnesium itu adalah Mg2+, fosfat itu adalah PO4 3-. Ya, ini ditukar silang. Berarti jadinya Mg3 PO4 2 kali. Ingat dikasih kurung, ya. Nah, Mg3 karena PO4-nya 3-. PO4 2 kali karena Mg-nya 2+. Nah, itu adalah tata nama senyawa poliatom. Nah, di sini ada tata nama senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa karbon dengan sifat-sifat tertentu. Pada awalnya senyawa organik ini tidak dapat dibuat di laboratorium, melainkan hanya dapat diperoleh dari makhluk hidup. Oleh karena itu, senyawa-senyawa karbon tersebut dinamai senyawa organik. Senyawa organik mempunyai tata nama khusus. Nah, yang bisa kita pelajari nanti di kelas 11 dan di kelas 12. Selain nama sistematis, banyak senyawa organik mempunyai nama lazim atau nama dagang atau nama trivial. Nah, di sini ada beberapa nama untuk senyawa organik. Ya, CH4 itu metana, CONH2 2 kali itu ada urea, CH3COOH itu adalah asam asetat atau cuka dan sejenisnya, ya. Nah, ini adalah contoh tata nama senyawa organik. Nanti untuk pembahasan lebih jelasnya di kelas 11 sama kelas 12. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.